Hai teman-teman, saya Randy Kopai. Saya manajer artis Endah Ernesa dan Aditya Sofyan. Akhirnya gue bikin YouTube channel baru, bicarain tentang musik berdasarkan pengalaman gue dan semua kisah-kisah tentang Endah Ernesa dan Aditya Sofyan gitu. Gue harus share ke kalian gitu ya. Kenapa gue bikin YouTube channel? Karena gue pengen nge-sharing aja pengalaman gue selama gue memanajeri Endah Ernesa dan Aditya Sofyan dari tahun 2009 sampai 2020 ini gitu. Semoga bermanfaat ya. Oke, pembahasan pertama gue itu adalah gimana caranya band lo diundang di pensi. Simple, ini pertanyaan yang selalu ada setiap tahunnya. Ini pertanyaan yang selalu muncul dimanapun kita lagi nongkrong, kita pasti nanyain, lo gimana caranya main di pensi A? Lo gimana caranya main di pensi B? Oke, zaman dulu Endah Ernesa belum punya lagu. Tahun 2008, 2006 ya mungkin udah punya lagu tapi belum rilis album ya. 2009 mereka rilis album. Sampai akhirnya gue perhatiin 80% pensi-pensi di Indonesia itu ngundangnya band yang udah punya lagu original. Nah, akhirnya sekarang gue menemukan solusi gimana caranya main di pensi. Ya, kita setidaknya punya lagu original. Ya, nah ini penting banget karena mungkin gue melihatnya adalah value tersendiri di band untuk perform dengan lagu original gitu. Dan ternyata mereka sangat menghargai karyanya band tersebut gitu. Sampai akhirnya yang terjadi adalah mereka bisa mendengarkan karya band tersebut dan mereka bisa membawa pulang karyanya, entah kalian ada merchandise atau mungkin kalau sekarang ada Spotify, ada YouTube gitu ya. Setelah itu disitulah timbul demand ya. Setelah fans bawa pulang lagunya, mendengarkan di rumah, mereka seneng, mereka happy, ceritakan teman-temannya, timbul demand, komitmen untuk bikin lagu original. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua ini apa ya? Gue dulu itu gue dulu itu bikin portofolio, profile Endah Ernesa ya. Profile, desain, kebetulan Mas Resa yang mendesain, bikin yang bagus. Untuk apa? Untuk ngasih ke anak sekolahannya. Ini loh profile gue, ini loh band gue kayak gini loh gitu, image-nya kayak gini loh, lagunya bisa dilihat di sini di YouTube atau di Spotify atau iTunes kalau sekarang. Nah, apakah berlaku di zaman ini gitu ya, profile PDF ini? Menurut gue enggak, karena zaman ini sekarang langsung ke website atau ke Instagram bandnya. Itu lebih efektif karena kelihatan semuanya, datanya, followersnya kelihatan, terus image bandnya kelihatan, karakter bandnya kelihatan, itu semuanya udah. Engagement sama fansnya kelihatan, berapa followersnya, semuanya kelihatan. Yang ketiga, gue hobinya dulu itu ngelisting pensi-pensi di Jakarta. Karena gue tinggal di Jakarta, listing deh pensi-pensi itu. Gue dulu sempat ngubungin Lab School, gue sempat ngubungin PL Fair, gue sempat ngubungin Al Azhar,
Ngapain gue ngubungin? Dulu Twitter zamannya gue direct message, halo saya dari Anda Andresa, boleh saya main di pensi kalian? Ini sangat efektif kalau menurut gue. Disitulah portofolio lo terlihat. Pada saat lo kirimin direct message, bilang kalau lo dari band A, B, C, D. Setelah itu silakan, kami berminat untuk main di pensi kalian. Kalau misalkan ada kesempatan, boleh kami main di pensi kalian. Kurang lebih gitu. Setelah itu mereka akan ngeliat tuh portofolionya gitu. Mereka akan ngeliat, dan portofolio bagus tuh nggak akan rugi, karena portofolio yang keren tuh pasti membuahkan hasil. Iya, nomor 3 itu kalian listing pensi-pensi di kota kalian. Di kota kalian, oke? Nggak perlu jauh-jauh, tapi di kota kalian aja dulu. Setelah itu ada nomor 4. Ini yang paling penting. Harus ada booking kontak yang standby. Lo harus siap nomor telepon, lo harus siap terima telepon atau lo membales WhatsApp. Lo harus siap dengan riders. Riders itu apa? Nanti kita cek di video berikutnya, akan gue buat videonya. Lo harus siap dengan negosiasi, ya kan? Penting tuh. Pada saat kita jemput bola, bolanya balik lagi kita. Nah, kita harus siap nangkep. Gimana cara nangkepnya? Ini yang akan jadi seninya. Karena semua klien, maksudnya semua anak-anak pensi itu komunikasinya berbeda-beda, dan mereka juga baru belajar untuk negosiasi dengan manajemen artis gitu. Jadi ini tricky, tapi semuanya bisa jalan karena gue udah melewati dari 2009 sampai 2020 70% panggungnya DNSA pentas seni anak sekolah gitu. Jadi lo harus siap untuk nangkep bola. Itu yang nomor 4. Yang nomor 5 terakhir. Yang nomor 5 itu setelah kalian sudah dihubungin, kalian butuh negosiasi dong ya. Yang paling penting adalah jangan pikirin value duit terlalu banyak, oke? Karena zaman gue dulu, duit itu gue taruh nomor 10. Nomor pertama adalah gue pengen banget tuh panggung gitu. Gue harus main di panggung itu gitu. Gue harus main di panggung itu. Duit berapapun, ayo deh, setidaknya gue bisa main di panggung itu gitu. Kalau dibilang boncos, yes boncos, karena nggak ada bisnis yang tanpa modal, yang nggak pakai modal tuh nggak ada gitu. Jadi menurut gue normal sekali kalau misalkan kalian di awal tuh boncos gara-gara pensinya hanya kasih transport dan makan, oke? Nggak selalu memikirkan duit di depan pada saat undangan pensi masuk. Yang menarik adalah pada saat value kita tidak lebih besar daripada pensi tersebut. Ini menarik menurut gue karena apa ya? Terkadang kita lebih pengen panggungnya daripada kita memikirkan transport kita gitu. Ada satu panggung zaman dulu, gue ingat banget, kita cuma dibayar sekian lah ya, cuma cukup buat transport bensin doang gitu ya. Tapi boncos dong kak. Nah ini cara mengakali mudah banget sebenarnya. Iya, kita punya lagu sendiri tadi. Kita bisa jualan CD atau jualan merchandise untuk menutupi hal-hal yang entah kalian bawa produksi tim, atau entah kalian bawa fotografer gitu ya. Nah kita bisa menutupi dari situ sebenarnya gitu. Kita bikin merchandise, bisa dibawa pulang lagi sama orangnya.
Habis itu kita bisa nutupin produksi kita sendiri. Dulu gue seperti itu. Dulu gue sampai setelah Endaresa main, gue sampai jualan hotdog. Namanya Irkoni Dog. Oke. Hotdog bikinan Endaresa ceritanya. Beli hotdog, dapat CD. Untuk menutupi hal-hal yang berhubungan dengan transportasi atau produksi gitu ya, akhirnya kita menyiapkan itu gitu. Dan ternyata banyak yang beli, CD juga banyak yang beli gitu. Selesai masalahnya. Jadi silakan kalian negosiasi apakah kita bisa membuka booth merchandise di situ. Harusnya kalau festival musik harusnya bisa ya, karena festival musik tidak akan lepas dari merchandise-nya. Jadi apabila festival musik tidak ada booth merchandise band, nah ini patut dipertanyakan sih menurut gue gitu. Jadi di belahan dunia manapun festival musik itu kerennya ada merchandise, booth merchandise gitu. Kayaknya untuk 5 poin ini cukup membekali gue zaman dulu gitu. Semoga bermanfaat juga di zaman sekarang gitu. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, kalau misalkan kalian bingung untuk negosiasinya gimana, gue akan bahas di video-video berikutnya. Ingat ini baru video pertama gitu, jadi gue masih kaku, masih apa untuk ngebahas gitu ya. Dan jangan lupa kalau kata youtuber subscribe, like, komen, dan nyalain loncengnya, karena banyak banget pembahasan buat anak band yang gue akan sharing berdasarkan pengalaman gue. Oke. Thank you yang udah nonton, thank you yang udah nyimak. See you di video berikutnya. Bye.